Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Bapak share kemarin ya. Nah, pada LKPD ini kita akan mencari rumus keliling dan luas bangun segi 4 dan segitiga. Nah, pada LKPD ini kamu diminta mengamati, menggali informasi, dan berdiskusi dengan teman sekelompokmu untuk menemukan rumus keliling dan luas bangun persegi, persegi panjang, hajar ginjang, dan trapesium. Nah, ini karena kita mandiri, jadi tidak ada kelompoknya ya. Jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Dengan bantuan video ini, semoga adik-adik bisa mencoba mengerjakan LKPD ini dengan baik. Nah, untuk petunjuknya di sini mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, langsung saja kita ke gambarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai benda-benda yang terbentuk dari bangun datar. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, yaitu bangunan pendopo yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yang dapat berbentuk dari berbagai macam bangun datar. Ini ada gambar pendopo ya, salah satu gambar pendopo. Mungkin kalian sering melihatnya di lingkungan masyarakat atau di dekat rumah kalian. Nah, ketika sekolah dasar, kamu sudah mempelajari berbagai jenis bangun dasar datar. Masih ingatkah kamu dengan sifat-sifat berbagai macam bangun datar? Bagaimana cara menghitung keliling dan luasnya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas berbagai macam bangun datar segitiga dan segi empat. Langsung saja kita mengamati di sini. Yang pertama, ini ada gambar pendopo ya. Nah, pendopo merupakan bangunan yang luas terbuka yang terletak di bagian depan rumah dan disediakan dan biasanya dibuat untuk pertemuan atau untuk rapat dan untuk menaruh peralatan-peralatan serta keperluan lainnya yang ada di rumahnya dengan keperluan masyarakat. Nah, pada gambar pendopo ini kita bisa hubungkan dengan materi kali ini ya. Karena dalam pendopo ini ada berbagai macam bentuk bangunan yang menyerupai bangun datar. Nah, coba kita amati ya. Yang berwarna kuning pertama ada gambar persegi. Nah, ini adalah sebuah teras depan yang diapit dua bangun atau dua tiang sehingga membentuk bangun persegi. Kemudian yang merah persegi panjang juga sama, masih bagian teras. Cuma ini kan lebih panjang, jadi ini merupakan implementasi bentuk persegi panjang. Nah, untuk atapnya yang berwarna biru ini merupakan gambar trapesium atau bangun trapesium. Nah, jadi dari gambar ini kita dapat menemukan kurang lebih 3 ya untuk bangun datarnya. Kemudian masuk ke gambar selanjutnya di sini. Nah, pada gambar kali ini kan sudah terlihat ya, terdapat satu bangun datar yang berwarna kuning ini yang merupakan gambar segitiga atau bangun segitiga. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini yang berwarna kuning ini merupakan tangga ya untuk masuk ke dalam, ini seperti pendopo atau gubuk ya. Berwarna kuning ini yang merupakan gambar atau bentuk dari jajar ginjang. Selanjutnya di sini ada gambar anyaman dari kulit padi atau kalau biasa kita sebut damen ya, di mana anyaman ini biasanya ada di dalam pendopo dan bisa sebagai dinding juga atau hiasan. Nah, pada gambar anyaman ini mungkin terlihat ya, menyerupai bentuk bangun apa? Betul sekali. Pada gambar ini menyerupai bentuk belah ketupat. Lalu bisa tuliskan di bawah sini ya, belah ketupat gitu. Nah, untuk gambar yang kali ini mungkin kalian tidak asing dan mungkin sering memainkannya ya, karena layang-layang atau layangan ini merupakan permainan tradisional yang banyak dimainkan masyarakat Indonesia ya. Mungkin di sekitar kita juga banyak lah yang main ini. Terutama yang cowok-cowok ya, biasanya memainkan layangan ini kalau waktu banyak angin gitu. Nah, dari bentuk dan namanya pun pasti sudah mengetahui ya bahwa mainan tradisional ini merupakan perwujudan dari bentuk bangun datar layang-layang. Nah, setelah kita mencoba mengamati dan mengenal berbagai macam bentuk bangun datar, kita akan langsung masuk ke cara membuktikan rumus keliling dan luasnya. Nah, di sini ada keliling persegi yang akan kita bahas pertama kali, di mana di bagian teras pendopo ini berbentuk persegi ya, sudah berbentuk warna kuning ini, yang warna kuning, kotak berwarna kuning ini. Nah, pada suatu hari, suatu pengurus pendopo ingin menghias area ya, pendopo ini di depan ini dengan menggunakan rumbai-rumbai di antara dua tiang sehingga membentuk persegi. Nah, untuk mencari panjang rumbai-rumbainya, kita harus menerapkan rumus keliling. Nah,
Tapi kita kan belum tahu nih rumus kelilingnya apa. Nah, kita akan buktikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita harus menggambarkan sebuah persegi dengan menggunakan penggaris. Nah, mungkin adik-adik atau teman-teman di rumah bisa menggambarkan persegi seperti ini. Berikan nama ABCD. Nah, lalu untuk mencari kelilingnya, kita harus menjumlahkan sisi bangun tersebut. Jadi, di dalam persegi ini kan ada 4 sisi, jadi kita harus menjumlahkan keempat sisinya. Maka, kita tulis keliling persegi ABCD, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 4, bisa tulis 4 kali sisi. Dan S merupakan panjang sisi persegi atau simbol sisi perseginya. Maka kelilingnya bisa ditulis dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Lanjut ke keliling persegi panjang ya, masih dalam gambar pendopo tadi di bagian teras. Nah, ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, ini pengurus pendoponya juga ingin membuat rumbai-rumbainya. Nah, untuk mencari panjangnya kita harus menentukan rumus kelilingnya. Nah, di sini yang pertama kita gambarkan sebuah persegi panjang dengan menggunakan penggaris tentunya supaya lurus. Berikan nama EFGH pada persegi tersebut. Nah, ini EFGH. Nah, setelah kita menggambarnya, kita baca terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu mengenai keliling? Nah, untuk mencari keliling, kita harus menjumlahkan sisi pada bangun tersebut. Nah, untuk keliling persegi panjang EFGH, maka keliling sama dengan panjang tambah lebar. Di sini ada EF yang merupakan panjangnya, EF, terus FG merupakan lebarnya, GH panjang, dan HE yang merupakan lebarnya. Maka bisa tulis panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. Untuk kelilingnya maka dapat ditulis dengan 2 kali panjang tambah lebar. Atau jika ditulis dengan simbol P dan L yang mewakili panjang dan lebar, maka bisa ditulis dengan keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, ini untuk rumus kelilingnya. Lanjut, kita akan membuktikan luas persegi dan persegi panjang. Nah, di sini kita akan menggambar sebuah persegi panjang EFGH dengan lebar 3 dan satuan dan 5 untuk panjangnya. Nah, ini mungkin bisa dikasih keterangan EFGH-nya di gambar kalian. Di sini kita membuat 3 satuan. 1, 2, 3. Di sini sudah 3. Kemudian untuk panjangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah jadi untuk 3 satuan dan 5 satuannya. Di mana setiap kotak ini bernilai 1 cm ya panjangnya. Nah, kemudian kita menggambar sebuah persegi ABCD dengan sisi 4 satuan kotak. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Nah, maka gambarnya sudah benar ini. Kita langsung masuk ke cara pembuktian rumusnya. Nah, di sini berapa banyak petak persegi yang terdapat dalam persegi ABCD yang kalian buat. Nah, ini kita akan mengamati yang bagian persegi. Banyak petaknya ada 16 petak. Loh, kok bisa, Pak? Nah, kita akan cek satu persatu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ada 16. Berarti benar ada 16 petak. Kemudian untuk panjang sisi persegi, yaitu ada berapa panjangnya tadi? 1, 2, 3, 4. Nanti ada 4 cm. Benar. Nah, untuk rumus cara mencari luas persegi, yaitu luas sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Loh, kenapa kok bisa gitu? Karena dari langkah di atas dapat disimpulkan bahwa mencari luas persegi hanya mengalihkan sisi-sisinya. Karena sisinya kan ada 4 cm ya panjangnya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Itu 16 petak sama. Jadi terbukti rumus luas untuk mencari luas persegi yaitu S kali S atau sisi kali sisi. Nah, untuk yang persegi panjang, kita hitung banyak petaknya. Di sini terus 15. Kita hitung ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terbukti ada 5. Nah, untuk panjang dan lebarnya 5 dan 3 kita cek apakah sudah benar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan panjangnya dan lebarnya 1, 2, 3. Maka terbukti ya, sudah benar. Nah, untuk rumus cara mencari luasnya tinggal dikalikan. 5 kali 3 sama dengan 15 cm atau 15 petak ini. Nah, dari langkah di atas dapat disimpulkan bahwa mencari luas persegi panjang hanya mengalihkan panjang dan lebarnya. Maka luas persegi hanya mengalihkan panjang dan lebarnya dapat ditulis dengan luas sama dengan P kali L atau panjang kali lebar. Lanjut ke
rumusnya selanjutnya yaitu mencari keliling trapesium. Nah, di sini ada gambar trapesium berwarna biru. Nah, di sini Pak Budi akan membuat ulang kerangka pada atap pendopo ini. Nah, karena atapnya berbentuk trapesium, kita harus mencari panjang kayu-kayu yang dibutuhkan. Nah, di sini kita harus mencari panjangnya yang sesuai dengan rumus keliling bangun tersebut. Karena kita tidak tahu bagaimana cara menemukan rumus kelilingnya. Yang pertama kita gambarkan sebuah trapesium di sini ABCD. Bisa kalian tiru dan ditebalkan ya bagi yang mencetak atau mengprint LKPD-nya. Tinggal ditebalkan di sini. Kemudian kita harus menjumlahkan sisi-sisi bangun tersebut untuk mencari kelilingnya. Di sini kan ada sisi AB, sisi BC, sisi CD dan DA. Nah, dapat ditulis dengan keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, ini untuk rumus keliling trapesium ya. Ini gambarnya. Dan ini rumusnya. Kemudian kita membuktikan luas trapesium. Nah, di sini yang pertama kita gambarkan sebuah trapesium siku-siku di kertas lipat atau kertas berpeta bebas ya. Dengan penggaris yang tentunya biar lurus ya. Dengan sisi atas yang ini A, NM yang merupakan sisi A, dan KL yang merupakan sisi alas atau B, dan tingginya di NK di sini. Nah, kemudian lipat trapesium berdasarkan setengah tinggi trapesium. Nah, di sini semisal 6 cm ya. Jadi dilipat di tengah-tengah itu 3 cm, di mana nanti setiap tinggi ini akan menjadi setengah ya, karena sudah dibagi dua atau telah dipotong ya. Lalu gunting lipatan trapesium sehingga dapat dua bagian trapesium yang mempunyai tinggi setengah T ya, karena sudah dipotong jadi dua, jadi tingginya tinggal setengah. Lalu tempelkan ya. Untuk yang atas ditempelkan ke kanan di sini, maka akan terbentuk persegi panjang. Maka dapat disimpulkan luas trapesium sama dengan luas persegi panjang yang terbentuk ini. Jadi, luas trapesium sama dengan luas persegi panjang yaitu P kali L di sini. P kali L. Dimana panjangnya KL tambah MN. Karena harus sini sampai sini ya. Kalau sampai sini kan baru setengahnya. Harus K sampai N. Jadi KL tambah MN. Kemudian dikalikan dengan lebarnya yaitu ke atasnya KO. Kemudian KL tambah MN dikali setengah NO. Nah, ini NO. Kenapa kok setengah? Karena kan tadi sudah dibagi dua ya di sini. Trapesiumnya sudah dilipat jadi dua, maka tingginya tinggal setengah. Maka untuk luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kali setengah kali tinggi. Kita bisa tulis dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, ini untuk rumus luas trapesiumnya. Kemudian kita akan mencari keliling jajar ginjang. Nah, di sini Pak Budi akan membuat pelindung dari kawat pinggir anak tangga ya ini, supaya mungkin anak tangganya agar awet. Nah, dengan menggunakan besi atau kawat. Nah, untuk mencari panjang kawat atau besinya, kita harus menggunakan rumus keliling ya. Karena kita tidak tahu rumus kelilingnya, kita akan membuktikan dulu. Nah, gambarlah sebuah jajar ginjang dengan menggunakan penggaris dan tebalkan di bawah. Ini tinggal ditebalkan saja dengan A, B, C, D seperti ini. Nah, untuk mencari keliling, kita harus menjumlahkan sisi bangun tersebut. Nah, pada gambar ini kita kan ada 4 sisi ya ini. Kita jumlahkan yaitu ada sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD dan DA. Maka dapat ditulis dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA untuk mencari keliling bangun tersebut. Nah, seperti ini ya rumusnya. Kemudian kita masuk ke luas jajar ginjang. Yang pertama, gambarlah sebuah jajar ginjang pada kertas berpeta atau kertas lipat bebas ya. Kemudian potonglah gambar jajar ginjang yang telah tergambar sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi setelah menggambar jajar ginjang seperti ini, kita potong yang di ajar hitam ini. Lalu kita tempelkan ke bagian sini. Nah, kemudian dari gambar ini kita akan melihat atau terbentuk bangun persegi panjang. Nah, maka luas jajar ginjang sama dengan luas persegi panjang. Nah, untuk setiap jajar ginjang, untuk panjangnya disebut alas, sedangkan lebarnya disebut tinggi. Nah, karena luas jajar ginjang sama dengan luas persegi panjang, maka kalau rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau luas jajar ginjang yaitu A kali T. Kenapa? Karena panjangnya ini kan diganti dengan alas. Sedangkan lebarnya diganti dengan T atau tinggi. Nah, jadi rumus luas jajar ginjang yaitu A kali T, alas kali tinggi. Nah,
Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.